Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang para hadirin semua dalam acara peluncuran program pertukaran mahasiswa merdeka. Dan sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu para undangan yang sudah hadir. Yang kami hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Selamat datang, Pak. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Bapak Andin Hadianto, yang diwakili oleh Direktur Beasiswa, Bapak Dwi Larso. Selamat bergabung, Pak Dwi Larso. Dan juga selamat datang kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Bapak Nizam, para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para pejabat di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan, para rektor dan wakil rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, para kepala dan sekretaris LL-Dikti, dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh teman-teman saya, para jurnalis dari media massa. Perkenalkan, saya Astri Megatari, saya akan memandu acara pada siang hari ini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di perguruan tinggi yang dicanangkan oleh Kemendikbud ini diharapkan dapat memberikan peluang yang lebih besar kepada mahasiswa untuk menggali dan juga mengembangkan potensinya secara luas. Mahasiswa ini juga dapat kesempatan untuk mengambil mata kuliah di luar prodinya, di luar kampusnya, dan juga kesempatan-kesempatan untuk riset, kemudian juga kesempatan mengembangkan potensi entrepreneurship-nya, dan juga masih banyak lagi. Nah, ternyata program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang sangat diminati, ini adalah program pertukaran mahasiswa. Menanggapi antusiasme mahasiswa Indonesia tersebut, maka pada tahun 2021 ini pelaksanaan program pertukaran mahasiswa secara formal diintegrasikan dalam program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka melalui berbagai penyempurnaan tentunya dan juga peningkatan kapasitas melalui dukungan LPDP dan DIPA Kemendikbud. Nah, melalui program pertukaran mahasiswa merdeka ini, mahasiswa ini berkesempatan untuk mengenal keragaman budaya Indonesia melalui berbagai aktivitas berbagi dan juga saling mengenal kebudayaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal tersebut menjadi modal berharga tentunya ya untuk mahasiswa dalam menampaki jenjang karir ke depan nantinya dan juga mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan dan pengabdiannya terhadap bangsa dan negara. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya ya, sebelum kita berlanjut ke acara pokok, berikut kami tampilkan video mengenai program Kampus Merdeka. Ini dia. Halo Insan Dikti. Tahukah kalian mengenai Kampus Merdeka? Kampus Merdeka adalah kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan mendorong proses pembelajaran yang semakin otonom dan fleksibel. Terdapat 4 penyesuaian kebijakan di dalam Kampus Merdeka. Kebijakan yang pertama adalah otonomi pembukaan program studi baru. Kesempatan tersebut diberikan kepada perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B. Perguruan tinggi harus menjalin kerjasama dengan perusahaan berkelas dunia, organisasi nirlaba berkelas dunia, BUMN, BUMD, atau perguruan tinggi top 100 QS World University Ranking. Pembukaan program studi baru ini diperbolehkan untuk semua jenjang S1, S2, S3, program profesi, dan pendidikan vokasi. Kebijakan yang kedua adalah sistem akreditasi perguruan tinggi. Proses akreditasi akan disederhanakan dengan program ini. Program ini bersifat otomatis dan sukarela bagi yang membutuhkan serta mengurangi beban administrasi proses akreditasi. Kebijakan yang ketiga adalah kebebasan untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Kebijakan ini membantu kemudahan bagi perguruan tinggi negeri badan layanan umum dan satuan kerja yang berminat menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum tanpa adanya pengurangan subsidi dari pemerintah dan akreditasi minimum. Kebijakan yang keempat adalah
hak belajar 3 semester. Sistem kredit semester bukan lagi jam belajar, melainkan sebagai jam kegiatan. Perguruan tinggi diwajibkan untuk memberikan hak kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan di luar program studi, baik di dalam maupun luar perguruan tinggi. Mahasiswa dapat memilih jenis kegiatan yang akan dilakukan selain belajar di kelas. Program ini bertujuan untuk menciptakan budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, berdampak sosial, dan pemecahan masalah secara langsung. Sehingga mahasiswa mendapat pengetahuan serta pengalaman yang berharga dalam pendidikannya. Oke, tadi kita sudah saksikan bersama video mengenai kebijakan program Kampus Merdeka. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan bersama sambutan dan juga paparan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nizam. Selamat siang, Bapak Nizam. Selamat siang, Mbak Astri. Baik Pak, silakan Pak untuk langsung memberikan sambutan dan juga paparannya mengenai pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Silakan Pak. Terima kasih yang kita hormati dan kita banggakan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati Pak Dwi Larso, Direktur Beasiswa LPDP. Yang saya hormati Andi Ilham dan rekan-rekan sekalian. Dan yang saya cintai dan banggakan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, serta para pimpinan perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersyukur alhamdulillah bisa bersilaturahmi di siang hari ini dalam acara yang sangat kita nantikan, yaitu peluncuran program pertukaran mahasiswa Merdeka tahun 2021. Mohon izin bisa di-share tayangannya. Baik, slide. Apa itu pertukaran mahasiswa Merdeka? Slide. Jadi kalau kita melihat Indonesia ini kan kaya sekali, dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam budaya, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam bahasa, tarian, makanan, dan luar biasa sekali. Nah ini satu kekayaan yang sering kita kurang mengapresiasi karena tidak kita kenal, tak kenal maka tak sayang. Nah, pertukaran mahasiswa Merdeka ini adalah salah satu bentuk upaya untuk membangun pemahaman kita, adik-adik mahasiswa sekalian, untuk mengenal Indonesia secara lebih dalam. Slide. Yaitu kita memberikan kesempatan bagi adik-adik mahasiswa untuk selama 1 semester meninggalkan kampusnya, untuk mengeksplorasi dan mempelajari keragaman budaya, keragaman makanan, keragaman tarian, keragaman seni, dan mempunyai teman-teman, sahabat-sahabat baru, saudara baru, keluarga asuh di tempat pertukaran mahasiswa tersebut. Sehingga adik-adik akan mengenal, akan mempunyai saudara, mempunyai sahabat, mempunyai perkawanan, persahabatan yang luas secara nasional, persahabatan Nusantara. Dan tentu selama 1 semester adik-adik sekalian mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka, tetap meningkatkan kompetensi keilmuannya, kompetensi akademiknya. Karena selama mengikuti program pertukaran ini, adik-adik akan bertukar kampus, jadi masuk ke kampus di pulau lain. Dengan begitu, adik-adik tetap bisa mengikuti pembelajaran mata kuliah yang sudah ditetapkan, sudah dipilih bersama dari kampus penerima dan kampus pengirim. Dan juga tentu atas bimbingan dari dosen-dosen pembimbing di kampus adik-adik sekalian. Hingga mata kuliah yang diambil sesuai dengan kompetensi adik-adik sekalian. Slide. Nah, ini ada 5 hal penting yang berkaitan dengan pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Pertama, pertukaran ini tidak hanya dilakukan dalam kota, dari satu kampus dengan kampus yang lain. Ini enggak aci istilahnya Mas Menteri ya.
aci, nggak seperti yang kita inginkan, tapi harus pindah pulau. Jadi mahasiswa dari Jawa 1 semester di Nusa Tenggara, mahasiswa dari Papua 1 semester di Sumatera, mahasiswa dari Kalimantan 1 semester di Sulawesi. Dengan begitu akan mengetahui ragam budaya, akan punya saudara-saudara baru, dan perkawanan Nusantara. Kemudian yang kedua, ini wajib konversi SKS, 20 SKS. Jadi karena ini kan 1 semester full, jadi adik-adik tidak boleh kehilangan masa studinya, jadi supaya tidak kemudian nanti lulusnya terlambat karena mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Sehingga selama 1 semester, adik-adik tetap mendapatkan 20 SKS dari mata kuliah yang diambil di kampus tujuannya nanti. Nah, ini juga terbuka bagi PTN dan PTS. Jadi mahasiswa PTN bisa saja mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di PTS, dan sebaliknya mahasiswa dari PTS bisa mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di PTN. Jadi ini betul-betul kebersamaan, gotong royong, saling berbagi, saling mengasah, saling asih, saling asuh antar perguruan tinggi. Kemudian yang keempat, ini dapat diikuti oleh mahasiswa dari semester 3 sampai semester 8. Jadi adik-adik bisa semester 5 misalnya, kemudian mencari perguruan tinggi di pulau lain untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Dari mulai semester 3 boleh, 4 boleh, 5, 6, 7, sampai 8. Kalau 8 mungkin sudah tugas akhir, silakan nanti bisa tugas akhir di kampus lain di luar pulau, karena adik-adik mungkin kebetulan penelitiannya membutuhkan alat yang canggih yang kebetulan hanya ada di kampus tersebut. Ini sangat bisa kita lakukan. Kemudian yang kelima, ini ada program untuk mengeksplorasi keragaman melalui modul Nusantara. Jadi kita membangun semangat Bhinneka Tunggal Ikaan kita. Kita menunjukkan secara nyata bahwa kekayaan Nusantara ini luar biasa sekali, dan itulah kekuatan kita, itulah kebanggaan kita, itulah jati diri kita. Nah, ini modul ini nanti bisa berupa modul kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, bisa modul-modul kegiatan outbound dan sebagainya. Nah, ini modul Nusantara ini ada 4 macam kegiatan utama. Yang pertama adalah kegiatan kebhinekaan, mengeksplorasi keragaman. Jadi misalnya adik-adik dari Sulawesi Utara 1 semester di Jogja, nah, nanti bisa belajar tentang wayang kulit, bisa belajar tentang gamelan, bisa belajar tentang memasak masakan khas Jogja, membuat gudeg misalnya, atau mengajarkan tarian daerah pada anak-anak SD atau anak-anak SMP di Jogja. Jadi ini program kegiatan eksplorasi keragaman. Kita mengapresiasi dan merayakan keragaman Nusantara ini. Kemudian yang kedua, kegiatan inspiratif. Ini program-program diskusi dengan figur-figur inspiratif di daerah. Entah itu seniman, budayawan, intelektual di daerah tersebut, atau kepala daerah, atau mungkin saja anak jalanan yang dia bisa membangun, misalnya membuat grup musik dari mulai sebagai anak jalanan tadinya. Nah, inspirasi-inspirasi itu tentu akan menggugah empati kita, menggugah spirit kita, menggugah semangat kebangsaan, kebersamaan kita. Kemudian yang ketiga, kegiatan-kegiatan refleksi. Ini adik-adik nanti yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini, itu akan melakukan refleksi dengan membuat resume, merefleksi pengalaman apa yang diperoleh selama program ini. Jadi kita ingin ini memberikan impact yang lasting, impact yang berdampak jauh ke dalam perancangan masa depan adik-adik sekalian. Jadi dengan membuka wawasan, membuka peluang, mungkin adik-adik yang dari kota-kota besar kemudian mengikuti program ini di pulau yang mungkin agak jauh, agak terpencil,
adik-adik akan terinspirasi dengan kekayaan alam dan potensi yang bisa diolah menjadi startup misalnya, entah itu misalnya pengemasan ikan, pemasaran ikan, atau memproses rumput laut dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ini adalah kegiatan kontribusi sosial. Tadi misalnya mengajar menari di anak-anak SD di sekitar kampus, atau melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada akhir pekan misalnya, apakah membantu untuk bersih sungai, membantu untuk mensosialisasikan tentang mengatasi pandemi, atau sosialisasi mengenai pola hidup bersih dan sehat. Nah, itu program-program yang diikuti selama program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Kemudian bagaimana kita melakukan program pertukaran mahasiswa merdeka ini? Yang pertama, ini adalah untuk mahasiswa. Jadi ini adalah milik adik-adik sekalian. Adik-adik mengambil 20 SKS dari mata kuliah yang ditawarkan di kampus mitra, jadi perguruan tinggi yang akan menerima adik-adik sekalian. Daftar mata kuliahnya nanti akan ditayangkan dan adik-adik bisa memilih nanti melalui aplikasi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kemudian bisa juga tidak full 20 SKS itu di perguruan tinggi penerima, tapi mungkin masih ada sebagian yang diambil dari perguruan tinggi asal ataupun perguruan tinggi lain yang bukan merupakan tempat adik-adik, tujuan adik-adik sekalian di dalam mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini melalui pembelajaran daring misalnya. Jadi itu bisa diikuti. Jadi ini bisa mengambil mata kuliah dari kampus asalnya atau dari kampus lain. Tapi minimal 10 SKS diambil dari perguruan tinggi tempat diselenggarakannya program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Slide berikutnya. Nah, ini dari sisi dosen dan perguruan tingginya. Jadi yang pertama, perguruan tinggi akan berpartisipasi di dalam program ini, mendaftarkan mata kuliah yang akan ditawarkan. Harapan saya sebetulnya seluruh mata kuliah bisa ditawarkan pada dalam program ini. Semua mata kuliah yang bisa diikuti oleh mahasiswa, tawarkan saja semuanya. Tinggal nanti dibatasi kuotanya, misalnya bisa menambah 10 mahasiswa dalam kelas yang diselenggarakan, atau maksimum 20 mahasiswa, nanti terserah pada masing-masing perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Rektor, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, untuk mendorong para dosen dan juga mahasiswa untuk terlibat dalam program yang sangat luar biasa ini. Saya jadi kepingin jadi mahasiswa lagi. Ini mohon untuk didorong teman-teman dosen dan juga adik-adik mahasiswa untuk terlibat, untuk ikut aktif di dalam program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Nah, yang ketiga, kita harapkan perguruan tinggi juga menyediakan akomodasi. Ini bisa kalau perguruan tinggi itu punya asrama, bisa di asrama, atau kalau tidak, ya bisa menyediakan atau misalnya berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar kampus yang biasa menerima kos-kosan. Atau lebih bagus lagi kalau dosen-dosennya mau menjadi orang tua asuh selama adik-adik mahasiswa mengikuti program ini. Saya selama beberapa tahun ini selalu menjadi orang tua asuh bagi pertukaran mahasiswa. Kemudian yang keempat, ini berkoordinasi dengan perguruan tinggi penerima, ini yang mau mengirim, ya perguruan tinggi yang mau mengirim, itu berkoordinasi dengan perguruan tinggi yang akan menerima mahasiswa ini untuk memastikan konversi dan fit mata kuliah serta SKS antar perguruan tinggi tadi. Meskipun tidak harus fit one on one ya, jadi mata kuliah A di perguruan tinggi X mungkin 2 SKS, mata kuliah tersebut di perguruan tinggi Z mungkin nilainya 3 SKS. Silakan disepakati. Jadi ini 3 SKS dihargai penuh di perguruan tinggi asalnya, karena nanti semuanya masuk ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. SKS-nya menyesuaikan dengan SKS perguruan tinggi penerima. Kemudian kita harapkan ini dosen yang mau untuk ikut membina pelaksanaan modul Nusantara, ini silakan nanti mendaftar untuk menjadi dosen penyelenggara modul Nusantara. Nanti kita berikan pelatihan, kita berikan penyiapan modulnya. Kemudian yang terakhir,
dosen secara umum bagi perguruan tinggi penerima ini tentu wajib menyelenggarakan pembelajaran mata kuliah yang ditawarkan tersebut dengan kelasnya sekarang ditambah dengan mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara ini. Jadi kelasnya akan lebih berwarna-warni. Nanti mungkin ada hari-hari tertentu adik-adik mahasiswa memakai pakaian daerahnya sendiri. Nah, ini tentu akan sangat indah ruang kelas kita. Slide. Apa untungnya perguruan tinggi dan dosen? Nah, perguruan tinggi ini tentu mendukung ketercapaian indikator kinerja utama dari perguruan tinggi, yaitu indikator kinerja utama kedua, seberapa banyak mahasiswanya yang mengikuti program Kampus Merdeka, dan indikator kinerja utama ketiga, yaitu seberapa banyak dosennya berperan di dalam program Kampus Merdeka. Dan indikator kinerja yang lain juga terdukung dengan program ini. Nah, biaya pengelolaan program ini tentu mendapatkan pembiayaan. Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dari LPDP, jadi nanti Pak Wilarso bisa menceritakan, akan didanai oleh dana abadi pendidikan. Bagi dosen tentu ini menjadi bagian dari tambahan KUM Kampus Merdeka. Jadi mendapatkan sertifikat penghargaan ya bagi dosen yang menerima mahasiswa untuk program ini, dan insentif untuk pengembangan modul mata kuliah maupun modul Nusantara. Jadi nanti perbaikan mata kuliah dan sebagainya kita akan memberikan insentif untuk pengembangan modulnya. Dan dosen berkesempatan untuk mengeksplorasi keilmuannya secara nasional. Jadi nanti bisa misalnya dosen ilmu budaya bisa sekaligus mendapatkan pengayaan dari mahasiswanya dengan budaya-budaya daerah. Dosen ekonomi bisa mengeksplorasi lebih jauh tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi di daerah, potensi-potensi daerah dan sebagainya. Slide. Nah, ini timeline-nya, lini masanya. Pendaftaran perguruan tinggi dan dosen yang mau menyelenggarakan pertukaran mahasiswa Merdeka ini kita buka mulai pekan depan 19 sampai 28 April 2021. Catat itu, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Kemudian Mei kita akan lakukan seleksi bagi dosen modul Nusantara terutama. Kemudian selama bulan Mei dan Juni itu kita melakukan bimbingan teknis dan bersama-sama menyusun modul-modul Nusantara. Dan mulai bulan Juli kita buka pendaftaran mahasiswa yang akan mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka. Tentu ini kompetitif, kalau yang mendaftar 100.000, tersedia hanya 20.000, yang 80.000 terpaksa gugur. Jadi ini segera saja adik-adik mahasiswa nanti begitu pengumuman di bulan Mei, silakan segera mendaftarkan diri. Kemudian dari pendaftaran tersebut kita akan melakukan seleksi dan penempatan peserta, siapa kemana. Nanti di dalam pendaftaran adik-adik sekalian bisa membuat pilihan. Pilihan pertama misalnya adik-adik dari Jakarta, pilihan pertama saya akan ke Maluku, pilihan kedua saya akan ke Banda Aceh, pilihan ketiga saya akan ke Nusa Tenggara Timur. Nah, nanti bisa kita seleksi dan kita tempatkan peserta sesuai dengan pilihannya tadi dan hasil seleksinya. Dan program ini akan kita laksanakan mulai semester depan. Mudah-mudahan kita semua sudah mempunyai herd immunity, artinya masyarakat secara umum itu sudah mempunyai kekebalan terhadap COVID-19 sehingga kita bisa melaksanakan pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Mari kita wujudkan herd immunity itu dengan disiplin 5M. Nah, setelah adik-adik mengikuti program ini dari bulan akhir Agustus sampai dengan akhir Desember atau Januari, ujian-ujian, nanti akan dilakukan transfer SKS apa yang adik-adik sekalian peroleh selama mengikuti program ini, mata kuliahnya, ujiannya kan juga di tempat kampus tujuan, itu ditransfer sepenuhnya ke sebagai bagian dari SKS adik-adik sekalian. Dan program-program lanjutannya. Ini mungkin nanti bagi yang prestasinya bagus mungkin bisa mendapatkan pembiayaan lebih lanjut mungkin untuk pertukaran mahasiswa internasional.
Nah, ini juga siklusnya akan berulang nanti di tahun-tahun berikutnya. Slide. Jadi ini tindak lanjutnya yang harus segera kita ikuti. Segera daftarkan perguruan tinggi Ibu Bapak sekalian untuk pertukaran mahasiswa merdeka. Informasi bisa diklik di bit.ly pertukaran mahasiswa merdeka. Yang kedua, langkah kedua, dorong rekan-rekan dosen dan adik-adik mahasiswa untuk berpartisipasi di dalam pertukaran mahasiswa merdeka. Kapan lagi satu semester bisa menikmati, bisa mengeksplorasi Nusantara dari Sabang sampai Merauke dengan pembiayaan dukungan dari LPDB. Jadi kita dorong dosen untuk menjadi pengampu mata kuliah unggulan yang di perguruan tingginya masing-masing, dan untuk menjadi pengampu dosen pembimbing modul Nusantara. Dan adik-adik mahasiswa sekali lagi rajin-rajin membuka website Kemdikbud atas pengumuman-pengumuman baru. Bisa juga follow Instagram saya karena informasi-informasi selalu saya sampaikan juga melalui Instagram saya. Dan yang ketiga, ikuti sosialisasi pertukaran mahasiswa merdeka dalam waktu hari-hari ini. Akan sangat banyak informasi yang nanti akan adik-adik sekalian terima. Slide. Baik, jadi pertukaran mahasiswa merdeka ini meskipun kita hanya bertukar selama 1 semester, tapi insya Allah ini bermakna selamanya. Membangun Bhinneka Tunggal Ikaan kita, membina persahabatan, persaudaraan Nusantara, dan membangun kompetensi, kemandirian, dan kepedulian yang tinggi. Terima kasih, sukses semuanya, sehat selalu, salam Kampus Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nizam atas sambutan dan juga tadi sudah memaparkan ya kepada kita semua bagaimana program pertukaran mahasiswa ini berlangsung. Terima kasih Pak. Ya Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita bersama mendengarkan sambutan dari Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan, Bapak Dwi Larso. Selamat siang, Bapak Dwi. Selamat siang, Mbak. Salam sehat. Salam sehat, Bapak. Silakan langsung Pak untuk sambutannya. Boleh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam hormat untuk Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, yang terhormat Prof. Nizam, Dirjen Dikti, yang terhormat rekan-rekan kolega dosen dimanapun. Saya pikir ini di seluruh Indonesia hadir Prof. Nizam. Tentunya adik-adik mahasiswa yang akan teruntungkan oleh program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini adalah Ditjen Dikti. Izinkan saya share screen untuk beberapa slide yang ingin kami sampaikan. Baik, LPDP sangat mendukung program ini, nanti akan saya sampaikan di poin 4. Tapi kami ingin sekilas saja melihat dalam waktu yang singkat perubahan itu terus terjadi, baik di global maupun di nasional. Kemendikbud pun terus berubah dan segera akan berubah. LPDP pun berubah, dunia kampus, dunia pendidikan juga selalu berubah menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Saya pikir ini sekilas saja bahwa global competition, cooperation ini sangat masif sekarang. Banyak perubahan yang tidak bisa kita duga, tidak bisa kita prediksikan, dan makin banyak perubahan yang akan terjadi. Tentunya speed, kecepatan, dan creativity menjadi sangat penting di dunia yang cepat berubah ini. Dunia mengglobal dalam satu platform, orang di pelosok Semarang katakanlah
bisa connect langsung dengan yang ada di Brasil, vice versa, orang yang ada di Kanada bisa jualan produk langsung ke pelosok Gunung Kidul atau NTT atau Aceh. Dunia makin mengglobal, interconnected satu dengan yang lain. Perubahan terus terjadi dari zaman batu, zaman pertanian, industri, knowledge, kreatif, dan terus akan berubah dari waktu ke waktu. Dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan tantangan, penuh dengan jeram, semuanya asik, ada freedom, ada sisi adventure, ada risk taking, play and fun, leadership di sini dibutuhkan, agility, flexibility sangat penting. Perahu yang cocok adalah perahu yang fleksibel. Organisasi yang cocok adalah organisasi yang bisa menyesuaikan dengan perubahan lingkungannya. Demikian pun putra-putri kita, saya pikir untuk menghadapi dunia yang serba tidak tentu ini perlu flexibility, perlu agility. Dunia sudah bukan seperti ini yang kaku, yang rigid, tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan. Perahu ini tidak cocok untuk situasi seperti yang kita hadapi saat ini. Pandemi mengajarkan kita berbagai hal, perubahan yang serta-merta tiba-tiba terjadi dan sangat masif di seluruh dunia. Tapi di sisi lain, perubahan ini juga memberikan playing field yang baru, platform yang baru. Dan muncul di situ aspek survival maupun aspek innovation sangat diperlukan. Small is beautiful, agility menjadi penting. Ini juga mengajarkan kita bahwa pandemi ini kita menyesuaikan diri. Sekarang kita bisa bertemu mungkin 500, mungkin ribuan orang dengan platform yang kita gunakan sekarang. Ini juga mengajarkan kita bahwa hidup ini back to essential, everything dihitung dari nilai tambah yang kita berikan, bukan dari persiapan, seperti contoh misalnya rapat harus 3 jam dulu atau 2 jam dulu. Sekarang satu hari kita bisa melakukan rapat 6-7 kali ya, dengan adanya pandemi, dengan perubahan yang kita lakukan dari sisi platform komunikasi kita. Ini contoh bahwa pandemi ini memunculkan opportunity, bahwa faktanya setengah dari Fortune 500 companies itu ternyata tercipta di masa krisis. Perubahan terus terjadi, rekan-rekan sekalian, dan saya pikir ini juga penting kita camkan bahwa kita hidup di dalam dunia intelektual. Hidup di sekitar kita adalah kaum cerdik cendekia. Kita pun mendidik kaum cerdik cendekia lewat perguruan tinggi yang kita kelola bersama. Fakta ini tentunya angkanya mungkin tidak tepat sekali, tapi kira-kira seperti ini. S1 kita baru 9%, S2 0,4%, S3 0,04%. Ini contoh bahwa kita ini semua adalah kaum intelektual yang harusnya menjadi lokomotif perbaikan solusi bagi seluruh permasalahan bangsa, karena kita adalah kaum terdidik. Jadi bukan masalah degree, tapi tanggung jawab sebagai seorang intelektual yang terdidik lebih dibandingkan rata-rata orang Indonesia. LPDP sampai sejauh ini memberikan beasiswa untuk yang degree sekitar 25.000. Kalau kita bandingkan penduduk, maka hanya 1 dari 11.000 penduduk Indonesia yang berkesempatan mendapatkan beasiswa dari LPDP. Ini juga kaum terdidik yang sangat elit, harapannya menjadi lokomotif bagi perubahan, membawa gerbong kemajuan bangsa. Tapi faktanya ternyata it's not only number, tidak melulu hanya jumlah S1 berapa, jumlah L2. Ternyata kualitas intelektual juga memegang peran penting. Saya diberitahu senior saya, dosen di ITB, datang ke rumah saya, diskusi, menyatakan bahwa, Mas tahu nggak, ternyata jumlah koruptor di Indonesia itu 64% adalah lulusan perguruan tinggi. Nah, ini tantangan juga bagi kita, bahwa kita seorang intelektual yang harusnya tidak terbeli oleh iming-iming apapun, penuh jalan dengan honesty, dengan kejujuran, dengan mengandalkan pengetahuan dan ilmu, mengandalkan riset yang kemudian berbagai testing. Untuk apa? Untuk merevisi belief-belief yang kita anggap tidak betul. Kemudian juga memperkuat akurasi terhadap yang kita anggap betul oleh orang lain. Ini adalah fungsi yang menurut saya sangat penting, tidak hanya masalah gelar, jumlah gelar,
tapi juga masalah kualitas intelektual kita. Nah, kemudian saya ingin sekilas pendidikan kita terus berubah, kemajuan teknologi akan ikut membentuk arah pendidikan kita ke depan, teknologi akan banyak menggantikan, dan kemajuan teknologi kalau kita tidak manage dengan betul bisa memunculkan inequality atau kesenjangan yang lebih. Tentunya akan banyak karir-karir yang akan digantikan oleh teknologi dan akan muncul karir-karir baru. Ini juga harus kita manage dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan putra-putri anak bangsa harapan masa depan Indonesia. Ada buku lagi yang menarik 2020 bahwa brain dan mesin ini berhadapan, dan sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan intelijensia kita yang bisa digantikan oleh mesin. Nanti yang tertinggal hanya masalah wisdom, attitude, perilaku, begitu ya. Ini juga menuntut kita untuk melihat bagaimana kita mendidik putra-putri terbaik kita untuk masa depan. Perubahan terus terjadi di dunia pendidikan dan kita harus bisa menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Tentunya kita paham knowledge, skill, attitude ini adalah esensi dari kita belajar, kita datang ke perguruan tinggi, ke sekolah-sekolah. Kalau zaman dulu tentunya knowledge ini sangat-sangat penting, sekarang pun juga sangat penting. Tapi di dunia yang serba berubah, tentunya skill, soft skill maupun hard skill sangat penting. Learning by doing sangat penting. Dan lebih penting lagi adalah masalah attitude, karena attitude-nya yang lebih penting. Ini juga tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa mengolah kurikulum kita, mengolah proses pendidikan kita untuk bisa memberi tekanan lebih pada pengembangan skill maupun pengembangan attitude. Dan saya pikir program Kamus Merdeka salah satunya adalah akan memberikan tekanan lebih kepada pengembangan skill dan attitude dengan banyak gaul, melihat dunia luar, dunia industri, universitas yang terbaik di dunia, ini dimungkinkan dengan program Kamus Merdeka. Tentunya aspek yang penting dari seorang manusia adalah memberikan manfaat bagi sesama dan lingkungannya. Nah, kalau kita lihat wirausaha dari sisi yang luas, maka dia adalah orang-orang yang selalu mencari peluang baru untuk membuat sesuatu yang nyata dan memberikan nilai tambah. Tidak mesti nilai tambahnya komersial. Bisa sosial, bisa politis, bisa agama, bisa pendidikan. Jadi intinya sebenarnya menjadi manusia harus punya mentalitas entrepreneurship. Mentalitas entrepreneurship itu adalah yang pertama percaya diri, orang-orang yang mandiri, yakin bahwa dia bisa melakukan perubahan, kemudian nyaman terhadap perubahan, masalah creativity, masalah passion for opportunity. Hidup ini sangat singkat, kita perlu lebih cepat, lebih baik, selalu memberikan yang terbaik, perseverance, pantang menyerah, resilient, tekun, optimisme, dan juga ada sedikit humor karena dunia ini makin tidak pasti. Ini yang perlu kita kembangkan untuk anak didik kita, tidak melulu bagi yang ingin berbisnis komersial, tapi untuk seluruh anak didik kita agar punya nilai-nilai luhur untuk menatap masa depannya. Nah, ini sekilas saja, kita punya tantangan juga, lulusan perguruan tinggi katakanlah 1,5 juta, lebih dari 1 juta, kalau kita bisa beri muatan-muatan entrepreneurship yang masif bagi seluruh anak negeri, tentunya sebagian dari mereka akan bisa kita fasilitasi untuk menjadi seorang entrepreneur, menjalankan bisnis. Tentunya tidak semua. Nah, angka 25% ini adalah angka psikologis karena kita sekarang anak milenial, putra-putri mahasiswa kita banyak sekali yang ingin menjadi entrepreneur. Ini bisa dicek ya. Apakah betul, jadi angka 25% ini kita akan bisa beres masalah ekonomi bangsa ini dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan, karena tiap tahun kita bisa menciptakan lebih dari 250.000 bisnis baru yang dikelola oleh alumni kita. Tentunya bisnis akan mati nanti pada setelah tahun 1 sebagian, tapi pada awal tahun kedua akan muncul 100% bisnis lagi atau 25% bisnis yang dikelola oleh alumni kita. Saya sampaikan LPDP mengalami perubahan dan akan terus berubah. 2021 adalah tonggak sejarah LPDP menjadi new LPDP, di mana kita mensupport
seluruh program, bukan seluruh program, dan support atas arahan Kemendikbud untuk program-program yang bisa didukung oleh LPDP. Salah satunya adalah Kampus Merdeka. Nah, ini dana yang dikelola oleh LPDP 70 triliun sampai akhir tahun lalu, dan semoga di bulan ini atau awal bulan depan akan bisa menjadi, insya Allah menjadi kira-kira 90 triliun. Tentunya yang kita manfaatkan adalah dana hasil investasi. Dan di tengah pandemi di tahun 2020, peningkatan dana abadi ini justru meningkat dengan tajam. Kita ada tambahan 18 triliun di akhir tahun 2020, di antaranya adalah untuk dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi, dana abadi penelitian, dan kira-kira semuanya ini nanti arahnya akan diarahkan oleh kawan-kawan dari Kemendikbud. Dana abadi pendidikan bertambah 10 triliun di akhir tahun 2020. Kita sampai sejauh ini mendorong hampir 28.000 penerima beasiswa LPDP, untuk master banyak yang di luar negeri, doktor banyak di dalam negeri, tapi yang di luar negeri cukup banyak. Kita lihat di tahun 2020 kita mendukung program Kampus Mengajar Perintis yang pertama. Dan angkanya juga bukan main ya, 2.389 mahasiswa mendapatkan dukungan dari LPDP, dan profil ini akan meningkat dengan tajam karena akan makin banyak program-program yang kita dukung yang arahnya adalah untuk program non-degree atau yang mahasiswa S1. Ini kira-kira program kita sejak 2021. LPDP punya program afirmasi, program targeted, program general, dan juga program non-degree untuk 2021. Ini yang besar adalah Kampus Merdeka, ada pendidikan vokasi, kemudian ada pendidik, dan juga visiting profesor yang akan diolah oleh kawan-kawan dari Kemdikbud. Programnya akan masif, ada 14-15 subprogram, tapi yang saya highlight adalah yang Kampus Merdeka, yang hari ini di launching adalah pertukaran mahasiswa merdeka di level nasional. Yang lalu kita sudah mengirimkan Kampus Mengajar, dan kemudian akan digerakkan terus untuk pabrik wirausaha, proyek wirausaha, magang bersertifikat, studi independen yang semuanya adalah berbasis pada micro kredensial. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, sahabat semua, Pak Dirjen dan Mas Menteri, dan kami mendorong rekan-rekan semua untuk ikut aktif, terlibat dalam program yang sangat mulia, sangat bagus untuk masa depan bangsa. Mari sukseskan program pertukaran mahasiswa merdeka yang diinisiat oleh Kemdikbud dan disupport oleh LPDP. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dwi Larso, Direktur Beasiswa dari LPDP Kementerian Keuangan ya. Dan semoga ini kolaborasi antara LPDP dan Kemendikbud ini juga semakin kuat dan juga sinerginya semakin baik untuk bersama-sama mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih Bapak. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki ke acara inti, dan untuk itu saya ingin mempersilahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meluncurkan secara resmi program pertukaran mahasiswa merdeka. Kepada Bapak Menteri, Bapak Nadiem Anwar Makarim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nizam, serta yang saya hormati Ibu dan Bapak Pimpinan Perguruan Tinggi dan para dosen. Pendidikan Indonesia bertanggung jawab untuk mencetak penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki sikap yang toleran, sebagaimana tergambarkan dalam profil pelajar Pancasila, yang meliputi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kami mengimbau Ibu dan Bapak pimpinan perguruan tinggi dan dosen untuk mendorong mahasiswanya yang berada di semester 3 sampai semester akhir mendaftar sebagai peserta program pertukaran mahasiswa merdeka untuk mengikuti sejumlah aktivitas berbagi dan saling mengenal antara satu daerah dengan daerah lainnya, guna belajar keragaman kebudayaan Indonesia, sembari meningkatkan kompetensi akademik. Ketika menjadi peserta program pertukaran mahasiswa merdeka,
Mahasiswa akan mendapatkan 20 SKS dari mata kuliah dan kegiatan kebudayaan yang mereka ikuti. Selama 1 semester, mahasiswa akan berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya untuk mengeksplorasi keragaman budaya daerah tujuannya, memperkenalkan kebudayaan asalnya, dan mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi penerima. Kami menyarankan mahasiswa untuk mengambil semua mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi penerima. Namun, jika ada mata kuliah wajib yang masih harus dituntaskan di perguruan tinggi asal, atau jika mahasiswa tertarik untuk mengambil mata kuliah unggulan di perguruan tinggi lain, hal tersebut dimungkinkan melalui pembelajaran daring. Ibu dan Bapak pimpinan perguruan tinggi dan dosen, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami meminta dukungan dari Ibu dan Bapak sekalian demi terlaksananya program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Pertama, daftarkan kampus Ibu dan Bapak sebagai perguruan tinggi peserta dan dorong sebanyak mungkin dosen untuk mendaftarkan mata kuliah terbaiknya agar dapat diikuti oleh puluhan ribu mahasiswa dari penjuru Nusantara. Kedua, Ibu dan Bapak kami harapkan dapat mendorong para siswa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka dan tidak melarang jika ada mahasiswa yang ingin berpartisipasi dalam program ini. Ketiga, sebagaimana saya sampaikan pada setiap kegiatan Kampus Merdeka, kami meminta perguruan tinggi segera melakukan penyesuaian kurikulum guna memudahkan konversi dan pengakuan SKS mahasiswa. Hal ini merupakan tugas dan kewajiban Ibu Bapak dan sekalian, dan kami berharap jangan sampai ada mahasiswa yang dipersulit dalam konversi dan pengakuan SKS-nya. Khusus untuk program pertukaran mahasiswa merdeka, mahasiswa peserta akan mendapatkan 20 SKS. Kami yakin dukungan penuh dari Ibu dan Bapak perguruan tinggi akan membawa kelancaran dan keberhasilan pada program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Selain itu, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atas dukungan untuk program pertukaran mahasiswa merdeka. Kami berharap akan semakin banyak program Kemendikbud yang dapat didukung oleh LPDP sebagai upaya bersama mewujudkan cita-cita pemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, mari bersama-sama membangun penerus bangsa yang cerdas, serta memiliki rasa kecintaan dan kepedulian untuk melestarikan keberagaman kebudayaan kita melalui program pertukaran mahasiswa merdeka. Dengan ini secara resmi saya luncurkan program pertukaran mahasiswa merdeka Angkatan 1 tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Iya, kita tadi sudah saksikan bersama peluncuran program pertukaran mahasiswa merdeka.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, kami mohon para narasumber dapat menjawab pertanyaan dari para jurnalis yang sebelumnya sudah kami tampung ya. Oke, saya akan langsung bacakan pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama ini disampaikan oleh Tri Wahyuni dari Harian Suara Karya. Pertama, skema pertukaran mahasiswa seperti apa? Apakah kebijakan itu hanya berlaku pada kampus yang memiliki status akreditasi yang sama? Dan pertukaran ini dimulai dari semester berapa? Berapa lama waktu pertukarannya? Berapa jarak minimal kampus untuk pertukaran itu? Atau pertukaran itu juga termasuk di daerahnya? Misalkan kampus di Jawa harus dengan kampus di Sumatera atau Jawa dengan Sulawesi. Waduh, ini kayaknya pertanyaannya diborong nih Pak ya. Silakan untuk dijawab oleh Direktur Jenderal Dikti, Bapak Nizam. Pak Nizam, mohon maaf Pak, suaranya boleh dikeluarkan, tampaknya masih di mute nih Pak. Baik, terima kasih, pertanyaannya banyak sekali. Jadi pertama, pertukaran mahasiswa ini bisa dilakukan secara nasional seperti yang kita selenggarakan melalui program pertukaran mahasiswa Merdeka ini, maupun juga kerjasama antar kampus. Jadi antar kampus satu dengan yang lain itu bisa saja melakukan pertukaran mahasiswa di luar skema pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Untuk yang pertukaran mahasiswa Merdeka ini yang kita biayai secara nasional, itu mahasiswa melakukan pertukaran mahasiswa antar pulau. Jadi syaratnya antar pulau, tidak dalam kota yang sama, tidak dalam provinsi yang sama, dalam pulau yang sama, tapi lintas pulau. Ini untuk membangun Bhinneka Tunggal Ikaan kita. Tidak melihat akreditasinya, A bisa ke C, C bisa ke A. Pada dasarnya mahasiswa terbuka selama kampus yang menyelenggarakan program pertukaran mahasiswa tadi itu direkomendasi atau lolos hasil seleksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian selama 1 semester di kampus tujuan itu ya mereka mengikuti pendidikan di kampus tujuan tersebut dengan beban pembelajaran 20 SKS, bahkan menurut hemat saya bisa lebih. Kalau prestasi mahasiswa itu bagus, bisa saja dia mengambil SKS sesuai dengan persyaratan akademis yang berlaku. Jadi misalnya IP-nya 3,5 atau 3,8 kan bisa mengambil sampai 24 SKS, jadi itu dimungkinkan. Kemudian ini jadi tidak artinya ini terbuka untuk PTN maupun PTS. Mahasiswa PTS bisa ke PTN, mahasiswa PTS bisa ke PTS, mahasiswa PTN bisa ke PTS, dan sebaliknya. Jadi terbuka, tidak dibatasi PTN, PTS, tidak dibatasi pada akreditasinya. Yang penting programnya terdaftar dan adik-adik sekalian lolos di dalam seleksi. Mungkin itu Mbak Astri. Baik, terima kasih Bapak Nizam yang sudah menjawab pertanyaannya. Dan kita akan beralih langsung ke pertanyaan kedua ya. Apakah pertukaran mahasiswa ditentukan oleh daerahnya atau ditentukan oleh kampus masing-masing? Dan apakah mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih? Dan berapa jumlah mahasiswa yang bisa dipertukarkan di setiap kampus untuk setiap semesternya? Oke, kali ini saya akan mempersilahkan lagi kepada Pak Dirjen untuk menjawab pertanyaannya. Silakan Pak. Ya, jadi dalam paparan saya sampaikan, jadi mahasiswa bisa memilih beberapa kampus tujuan, nanti diseleksi dan nanti akan ditempatkan sesuai dengan hasil seleksinya. Jadi tadi saya sampaikan, misalnya mahasiswa bisa memilih 2 atau 3 ini nanti menunggu di pengumuman ya, pengumuman detailnya. Jadi bisa memilih, nanti kemudian bisa kita tetap tempatkan. Bisa saja mendapatkan pilihan kedua atau pilihan pertama, ini tergantung pada hasil seleksi dan kesiapan kampus penerimanya, karena kan kuotanya terbatas di masing-masing kampus. Berapa yang bisa diterima di kampus itu ditentukan oleh masing-masing kampus penerima, sehingga kuota yang membatasi adalah ketersediaan ruang di kampus tujuan dan pendaftar. Dari sisi pendaftar tentu nanti ada seleksi yang dilakukan secara merit base ya, jadi prestasi mahasiswa, aktivitas mahasiswa selama ini, dan kesungguhannya di dalam mengikuti program ini. Baik, terima Jadi kasih. jumlahnya ditentukan lebih pada kapasitas kampus tujuan untuk menerima mahasiswa, dan tentu secara nasional kuotanya nanti akan tergantung pada Pak Dwi Larso berapa yang bisa dibiayai oleh program ini. Oke, baik.
Terima kasih Pak. Kita akan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada satu lagi pertanyaan yang datang dari Rini Suryati dari Harian Kedaulatan Rakyat. Pertanyaannya, berapa nilai SKS dari pertukaran mahasiswa ini dan prodi apa saja yang boleh mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka? Silakan untuk Pak Dirjen. Jadi satu semester 20 SKS, minimal 20 SKS, lebih boleh, ya maksimum 24 barangkali ya kalau prestasinya bagus kan bisa sampai 24 SKS. Jadi 20 SKS, kemudian prodinya, semua prodi bisa ikut mengikuti program ini. Jadi tadi kami himbau para pimpinan perguruan tinggi untuk membuka sebanyak-banyaknya prodi ditawarkan melalui program pertukaran mahasiswa Merdeka. Ini setiap prodi bisa menerima berapa mahasiswa, itu bisa disiapkan oleh masing-masing kampus. Oleh karena itu juga pesan bagi adik-adik mahasiswa, segeralah mendaftar nanti begitu ada pengumuman untuk pendaftaran supaya tidak kehabisan kuota. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nizam. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir dan demikian pertanyaan untuk sesi tanya jawab ini sudah selesai. Terima kasih kepada Dirjen Dikti Kemendikbud Bapak Nizam yang sudah menjawab seluruh pertanyaan yang sudah diajukan oleh para jurnalis. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem Anwar Makarim yang tadi sudah meluncurkan secara resmi program pertukaran mahasiswa Merdeka. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Direktur Beasiswa LPDP Bapak Dwi Larso yang sudah hadir dan bergabung bersama kami pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi telah kita ikuti bersama peluncuran pertukaran mahasiswa Merdeka. Dan di bulan Juni nanti, sebagai kelanjutan dari program ini, akan ada peluncuran pertukaran mahasiswa Merdeka untuk mahasiswa. Nah, untuk adik-adik mahasiswa nih yang ingin mengetahui informasi lebih detail lagi mengenai pendaftaran dan mekanisme pelaksanaan program, adik-adik semua bisa mengikuti dalam peluncuran di bulan Juni nanti ya. Kami berharap dengan berjalannya program ini, perguruan tinggi ini dapat berpartisipasi dan mendorong para dosen untuk mendaftarkan mata kuliahnya, sehingga dapat membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk menggali dan mengembangkan potensinya secara luas, terbuka melalui kegiatan dan pembelajaran inovatif menggunakan teknologi informasi dan kemajuan teknologi lainnya. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama semua pihak sehingga acara ini berlangsung dengan lancar dan baik. Akhir kata, saya Astri Megatari pamit undur diri. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Darso.